Kita masih bersama Parawan nih, Johnson Si Hopping. Aku Samuel Silaban, kita ini brotherhood lah Parawan. Jadi kita mau bahas ini, Bro. Ngobrol tentang pernikahan adat Batak gitu. Ya, tentang masih seputaran adat-adat atau praktek-praktek adat Batak lah gitu. Orang Batak kan? Kental nggak adat? Kalau saya kental. Oh, kental ya? Kental ya? Udah pasti. Iya, betul. Ini nih statement pertama. Kita mulai dari di lapangan warga Batak, orang Batak, khususnya Kristen ya, lebih memprioritaskan mana dalam prakteknya, agama atau adat? Di lapangan kamu lihat. Kalau sehari-hari sih kegiatannya lebih banyak ya. Dia adat kan? Cuman perhatikan kita ya bagaimana adat. Iya, tapi agamanya lebih sedikit kan? Dia mengikuti program-program ibadah-ibadah gitu lebih sedikit aku lihat orang Batak ini. Pada umumnya gitu. Umumnya, tapi kembali ini juga sih, kembali ke orangnya gitu. Balik orangnya. Nah, sekarang kan memang, tapi kalau di adat memang kalau kita Batak itu lebih bergengsi dia. Lebih di nomor satu kan gitu. Bisa dibilang seperti itu, bisa bilang ini karena kan filosofinya sering dibilang gini, Apa itu? kalau orang melakukan sesuatu hal-hal konyol ataupun sesuatu yang buruk lah, buruk itu orang Batak lebih sering bilang Yang mana ada tuh katanya? nang mana tuh, seorang ada nih, seperti itu. Bukan dibilang seorang agama nih. Iya, betul. Iya. Berarti lebih utama adat ya. Nah, lebih disanjung gitu. Nah, di memori itu kan lebih cepat ada. Adat gitu. Ibadah ritual-ritualnya atau kegiatan-kegiatan adat pun lebih banyak dibanding kegiatan ibadah agama ya kan, yang bona tahun lah maka ada lah gitu kan, segala macam kan, banyak kali kan, patung Guraja lah inilah gitu. Tapi faktanya sih itu sejalan sih sebetulnya, cuma kan pandangan itu memang harus dilihat ada yang tergantung pandangan seseorang lah ya. Kalau menurut saya gininya, setiap kegiatan adat itu kan harus adanya dia doa, misalnya pembukaan. Iya betul. Nah, setiap selesai acara adat itu pasti doa. Ada doa juga. Nah, dilakukan juga kegiatan rohani seperti nyanyi, lagu rohani. Iya. Tapi kan lebih dominan acara adatnya dibanding acara kerohaniannya gitu. Ya kembali konsepnya. Kalau dia pas acara adat ya lebih banyak adat. Tapi kan dibarengkan dia ketika acara adatnya berlangsung, untuk kegiatan rohani juga diseimbangi gitu. Iya. Tapi kalau aku tarik kesimpulan sejauh ini menurut opiniku ya, masih lebih prioritas masalah adat dibanding agama. Dan praktek nyatanya juga. Contoh. Kalau ini pergi ke pesta nih orang Batak, ngasih tumpah atau ngasih amplop, itu sanggup tuh ngasih 50, 100, 200. Oke. Pas ngasih kolekte durung-durung 2000 ngasih loh 1000. Utamakan mana dong? Tapi agama dibilangnya harus kasih yang terbaik sama Tuhan, utamakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Tuhan segala macam, memberi ya, gitu kan pengajarannya. Tapi kalau kiadat bisa deh 100.000, 200.000 sampai ngutang. Jadi kenapa kolekte 2.000, 1.000 dikasihnya? Ya itu kan soalnya gini tuh, yang kita ini kan kalau untuk kolektif kan bisa dibilang itu kan rutinitas. Iya betul. Kalau untuk adat itu sekali. Dan ada juga flashback kalau di adat. Jadi ketika kita misalnya berikan tumpah yang dibahas tumpah, itu kan suatu saat kita terima lagi, balas lagi ketika ada kegiatan. Betul. Berarti kalau misalnya kolektif kan bisa dibilang itu seikhlas tanpa ada flashback. Iya benar. Iya, tapi harusnya dong kalau kita religius, kalau kita orang Kristen gitu, harusnya lebih gede dong sama Tuhan. Harusnya. Kalau dari sisi agama gitu, harusnya. Iya sih, tapi konsepnya gini, kita luruskan dikit ya. Pemberian itu sebetulnya kepada Tuhan itu nggak mesti harus kepada Tuhan langsung. Benar. Perbuatan baik sesama manusia juga udah perbuatan terhadap Tuhan. Iya. Ketika ada acara adat itu, kita bantu orang yang melakukan adat itu ataupun melakukan pesta itu melalui pemberian kita yang
nominalnya lebih besar daripada pemberian kolektif kita. Itu kalau menurut saya udah termasuk memberikan kepada Tuhan juga. Karena kita membantu sesama manusia. Oke, boleh ya, bisa lah. Dalam pandangan saya, kita beriman itu bukan berarti kita harus berbuat tiap hari. Perbuatan terhadap sesama manusia itu paling utama. Ya, Karena aplikasi menurut dari saya, kasih bilangnya. menurut saya kegiatan formal itu yang misalnya dilakukan sekali seminggu, Ke gereja itu kan, gitu, ibadah gitu. itu menurut saya bukan terlalu menurut saya ya, itu enggak seharusnya. Kalau untuk kegiatan kebaikan setiap hari itu harus setiap detik. Iya benar. Kalau ibadah itu kan sekali seminggu. Iya. Kalau Ada perbuatan waktu-waktunya baik, lah gitu. ada waktunya. Kalau perbuatan baik ini Setiap detik. harus berbuat baik. Benar, Dan benar. itu udah salah satu perbuatan baik terhadap Tuhan juga. Karena ada juga kan kita Iya. ketahui Iya benar. ngasih sesama kan gitu. Tapi secara kasat mata kan, kalau aku melihatnya seolah-olah, misalnya kalau lihat dari jumlahnya lah, Iya. cara ngasihnya, kok kayaknya lebih spesial dia, gitu. Dia mati-matian ngasih 100, 200 sampai minjam, sanggup gitu, sampai berdandan mewah, pakai tas, pakai kebaya, sanggul, apalagi ibu-ibu kan inang-inang, sewa ini, sewa cincin, segala macam. Tapi ke gereja kasih durung-durung 2.000 gitu. Betul, karena dia nggak punya durung-durung, dia nggak ke gereja. Pernah kamu alami nggak? Jujur. Kalau saya sih kalau Pernah nggak? masalah gereja saya jujur aja nggak pernah gereja. Makanya kan nggak banyak nggak kamu temuin karena nggak ada kolektenya, dia nggak ke gereja. Sering dengar ya? Kalau dengar Sering gitu. Kalau ke adat Batak mana bisa? Minimal sekarang kasihlah 20 limpul. Bisa nggak tangan kosong ke pesta orang? Nggak mungkin, harus kasih tuh dong, amplop dong. Nah ke gereja dia nggak mau karena nggak ada durung-durungnya, nggak ada usahanya. Tapi kalau ke pesta semua diusahakan. Yang minjem lah, yang borot inilah, kasih padi lah, iya kan? Berarti lebih prioritas dong adat itu gitu dibanding agama. Terus ini lagi berantem karena adat atau berantem di pas di adat itu, di pesta-pesta adat itu. Pernah dengar ya? Pernah ya kan? Ada juga. Gara-gara tupak, gara-gara ulus nggak dapat tulangnya lah ininya berbadai. cuman kan itu sebetulnya lagi kita filosofinya bukan karena urusnya aja bukan. Benar. Nah, jadi kan setiap ada kegiatan itu yang paling dominan itu kan arti kehadiran seseorang yang paling tinggi. Benar. Ya. Nah ketika dia datang tapi dia dianggap ada, nah macam jambar atau ulos, dia udah datang jauh-jauh, misalnya dari Kalimantan atau dari mana Jauh lah gitu, pokoknya ya. mengorbankan uang dan tenaga lah. Nah ketika dia udah datang di acara itu, dia ada misalnya dipanggil ataupun Nggak dapat jatah lah gitu. Harusnya tugas, dapat gitu. harusnya dapat nggak dapat kan sesuatu kekecewaan yang besar Iya benar. dibanding dengan pengorbanan yang sudah dia lakukan. Yes. Jadi konsepnya bukan karena dia bukan nilai nominal ulos itu bukan nominal dari tanggo-tanggo itu bukan. Iya. Konsepnya ke arah dia, posisi dia, pengorbanan dia setidaknya dihargai oleh pihak yang melakukan acara tadi. Iya, kan balik lagi aku bilang kita kan adat versus agama. Dia Kristen. Ya. Kalau dia aplikasikan yang kita itu bisa nggak diampuni? Legowo gitu. Walaupun nggak dapat, gak usah berantem, di pesta berantem. Sampai cakap foto frontal main apa gitu. Di depan mata aku sering karena yang segini. Ya kalau balik lagi ke kita, hangir dia sintua, pendeta segala macam. Masa gara-gara sedikit aja langsung berusaha pesta itu, langsung marah-marah, kan nggak enak. Kan aku bilang adat versus agama kan. Ingat nggak dia masalah kasih, mengampuni, maaf segala macam. Lupa berarti dia. Makanya aku bilang lebih prioritas adatnya kan. Tergantung personal. Ya iya kebanyakan Personal. gitu. Karena sering kita temukan karena itu berantem. Iya. Nah, itu lah aku personal. bilang. Yang perlu disadarkan kan orang yang melakukan keributan tadi. Itulah karena tanggo-tanggo segini ya. Kalau dia aplikasikan Alkitab, yang pola tulang, pola anggi harusnya kan. Iya. Legowo gitu, maaf lah gitu. Santai aja harusnya lapang dada gitu. Tapi nyatanya di lapangan baku hantam. Bisa nggak dicakang bertahun-tahun karena jambar ini segini gitu. Seumur hidup nggak Iya, cakang. seumur hidup. Laju pang di tanah merah tahu katanya. Iya kan? Iya Gitu. betul. Tapi kan Iya. itu kan personal itu pribadi. Itulah aku bilang. Bukan berarti semua orang pada. Tapi Ya. memang ada. Ya, Bahkan banyak mungkin lah gitu. Di beberapa daerah sudah ada terjadi lah. Depan mata aku lah di sekelilingku di sekitar Sumatera Utara seringkali ketemukan itu halan diulus mah, halan ikam mah, jambar mah, perbadai mah, dan marsiato mah bertahun-tahun gitu. Ini lagi nih, kalau aku bilang
ini opini gue lagi ya. Iya. Nah, nanti kita tanya pandanganmu. Pernikahan Iya. adat Batak, orang Batak atau suku Batak gitu. Aku nggak bisa spesifik Batak apa, yang penting Batak lah. Aku general kan. Bersama. Iya, Batak itu aku bilang bukan berdasarkan cinta kasih sayang gitu. Dan prakteknya pun udah masuk ke ranah adat, itu sudah pernikahan adalah bisnis. Pernikahan adalah transaksi bisnis, transaksional. Itu menurut aku. Walaupun memang sebenarnya didorong oleh suka sama suka si calon pengantinnya ya kan, sayang sama sayang. Tapi setelah itu menuju ke angka pernikahan sudah transaksional, sudah transaksi. Mau tau nggak? Nego-nego tentang sinamot seringkali depan mataku pas di rumah. Nego, bapalah amang guru tulang gitu. Sinamot guru sekian. Keluarga aku ada kayak gitu. Bisnis kan, udah macam barang dagang loh. Jual beli. Bisa kau beli mobil gitu berapa? Tawar lah 50 lah. Widuh. Nego lagi turun lah. Wangi lah 40 lah. Nah, gitu. Iya, kalau dari kalau kita buat dari pandangan yang apa dia bilang ya, sekilas sih memang Iya, dari finansialnya tuh ya. iya seperti Nego-negonya bisnis. seperti bisnis. Kesannya Iya. Tapi kalau kita pahami mendalam apa sih tuhor itu, apa sih Sinamot itu. itu sebetulnya kan dibuat itu untuk meringankan biaya dari kedua belah pihak. Iya. Misalnya sinamotnya berapa, itu kan pertimbangannya nanti dari jarak. Jarak. Kalau Kampungnya orang di mana? tuanya di Samosir, kita menikah di Mandailing, itu kan diperhitungkan nanti berapa sih biaya dari Samosir ke Mandailing. Rental mobil gitu ya. Nah, berapa orang nanti perkiraan dari sana, rental mobil berapa. Nah, itu kan suatu acuan nanti untuk menentukan Benar. nilai sinamut tadi. Iya. Nah, bukan berarti sinamut itu jadi agen bisnisnya, bukan. Konsepnya bukan di situ. Harusnya. Cuman kesannya kalau misalnya kita dengar ataupun kita nggak telusuri secara mendalam, Ya, itu kesannya bisnis. kayak bisnis ya Tapi kan. faktanya bukan. Saling Itu nego-nego. tujuannya untuk meringankan kedua belah pihak sebenarnya. Benar. Itu dia. Itulah kadang kan ada orang tua dia bertahan sinamot gurunya Ya. mahal karena dia gurunya cantik lah, sarjana lah gitu. Apalagi yang melamar ini bukan sarjana gitu kan, dinaikkan dia. Dihitung-hitungnya semua. Bayangkanlah sedih habis nyekolahkan Sekolah, guru ya. gitu sampai S1 bidan dokter, wah di semua dihitungnya. PNS dia harus sekian. Ya kan? makanya jadi dia tinggi hati pula si orang tua ini kan. Ya betul sih ada. Iya. Gitu. Berarti banyak. Berarti pernikahan itu nggak murni cinta kasih gitu. Jadi semua diolah, dipikirkan anaknya S1, sarjana, bidan, dokter, dihitung-hitungnya gitu. Rugi saya katanya. Wah rugi saya, habis saya menyelamatkan. Waduh, sampai ke situ gitu. Yes, Pak. Cuman gitu lah. Itulah yang perlu memang ada titik itu yang perlu kita evaluasi. Hal-hal seperti ini kan jadi suatu pertimbangan dan suatu hal yang jadi tolak ukur ataupun suatu hal yang menjadi penghambat. Misalnya Benar. kayak saya dari segi finansial kan masih di bawah rata-rata ataupun Ah, tidak mampu lah. Bilanglah tidak mampu ya. Nah, jadi saya sudah menjalin hubungan dengan Si cewek ini. si cewek ini baru Nirajeni dengan posisi dia udah PNS dengan Finansialnya oke gitulah. dengan finansial oke, latar belakang keluarga oke, dan semua pun oke lah Ya, dibandingkan dengan kondisi saya sekarang. ya. Nah kalau kalau diperhitungkan ataupun diterapkan dengan metode yang tadi memang Metode yang menyimpang itu. yang menyimpang tadi yang mengharuskan harus sekian, Harus mahal, dengan nego-nego lagi. catatan karena anakku begini, kalau harus diharuskan seperti itu memang kalau bisa itulah yang perlu dievaluasi. Iya. Karena Janganlah kenapa? sampai segitulah kayak gitu. Nah, karena kenapa itu harus dievaluasi? Yang ada kan nanti misalnya saya dan yang sudah menjalin hubungan dengan Si perempuan si itu. perempuan tadi ataupun guru Niraja itu bisa-bisa melakukan dua kemungkinan. Kawin lari. Nah, satu kawin lari, bahkan membuat kondisi keluarga jadi makin malu kan gitu. Oh, oke. Nah, yang kedua tadi malah melukai hati kedua belah pihak. Benar. Karena kenapa? Saya mempertahankan ego. Saya harus bersama kan gitu. Sementara Iya. kondisi keuangan tidak Nggak sanggup. sanggup. Betul. Kan gitu. Dan dia pun mempertahankan ego, dia harus memikirkan perasaan orang tua kan gitu. Yes. Kalau bisa memang itu harus
tiadakanlah Iya. pemikiran-pemikiran seperti itu. Praktek-praktek yang negatif selama ini coba kita hilangkan lah ya. Nah, dihilangkan itu, memang itu sering terjadi memang. Tapi generasi yang di atas kita, bapak kita, tulang kita kasih masukan kayak gitu. Anak gue udah kata sih, mesin gitu kan. Wajar. Untuk mengubah ini harus di generasi kita sama ke bawah kita. Iya betul. Iya kan? Nah, kalau menurut saya sih kasihlah kebebasan kepada anak itu. Iya, Yang siapa yang penting dia kan- cintainya. Nah, yang penting kan mereka punya cita-cita dan punya tujuan Benar. yang positif. Iya. Jangan dibuat lagi harus keinginan orang tua lah. Ini bukan zaman sistem berbahaya lagi kan gitu. Ada pula orang tua ini yang punya guru khususnya yang mau menikah dengan gurunya, dia ngambil kesempatan di situ supaya ngambil cuan di sini apa gurunya. Tapi emang mahal, lumayan kan gitu kan, banyak kali kayak Ada gitu. juga sih. Ada kesempatan dia, apalagi gurunya cantik, posisi bidan, dokter, PNS segala macam. Nek kan itu ya, sini apa punya mahal kali tuh. Nah itulah perlu ini biar kehidupan itu kan enggak terlalu rumit lah. Jadi rumit jadinya kan. Jadi ketika suatu saat misalnya yang kita bahas tadi ya, Ah, adalah kesenjangan karena kondisi ekonomi tadi. iya. Berpisahlah kedua yang saling mencintai. Ya rumah tangga inilah pasca pernikahan. Pasca pernikahan. Dijodohkanlah si cewek tadi yang memiliki finansial yang bagus, Iya. kan? Kondisi calon yang memiliki kondisi ekonomi yang finansialnya Ya, bagus oke, juga, bagus yang lah. oke lah, lebih bagus dari dia. Iya. Nah, pertanyaan, apakah kita bisa jamin dia bahagia dengan kondisi ekonomi itu? Benar. Nah, itu dia. Nah, kalau menurut saya, kalau itu dipertahankan akan terjadi, itulah ya penyebab terjadinya adanya broken home di dalam sebuah rumah tangga. Karena mereka itu menyatu bukan karena ada Cinta kasih dasar gitu. mereka saling menginginkan atau mereka saling memiliki impian yang sama. Ya, Bukan. enggak. Mereka menjalin hubungan ataupun si cewek tadi melakukan melangkah ke Pernikahan. kehidupan yang lebih serius ataupun yang disebut pernikahan berdasarkan atas keinginan orang tua. Bisa dibilang dalam jalan terpaksa. Bisa. Nah, secara emosional kan dia itu kan akan terganggu dia. Atas karena harta pun banyak. Nah, banyak lah. Nah, itulah yang sering terjadi. Jadi terciptalah suatu hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga yang dijodohkan tadi. Setelah pasca pernikahan ya. Setelah pasca Iya, pernikahan. Ada sih ada, cuman kebanyakan kebanyakan dia itu udah fakta kan gitu. gagal bilang. Nah. Gagal. Aduh. Sedangkan mereka yang udah memulainya dari hati, udah perjuangannya udah luar biasa lah, lika-lika hidup dari segi keharmonisan waktu dia mereka berpacaran ataupun berhubungan sebelum pernikahan, mereka sudah saling memahami. Itu aja masih terjadi sesuatu Benar. hal yang tidak kita inginkan. Udah lama kenal bilangnya kan. Masih bertahun-tahun. terjadi, apalagi dia Yang baru. yang baru bahkan dia belum tahu. Belum tahu. Dia tahu setelah acara pernikahan. Iya, banyak gitu. Banyak tuh. Sekali dua kali jumpa langsung Nah. nikah. Yang udah menjalin hubungan aja belum tentu terjamin rumah tangganya serasi. Iya benar. Apalagi Pasti. yang Betul. tadi. Masih bisa cerai loh, kalau pacaran 8 tahun, 10 tahun. Itu masih. Iya, masih mau. Apalagi yang ini. Yang baru kenal kita. Nah, walaupun ada tapi kan persentase ini harus kita pertimbangkan. Ya, Berapa kemungkinannya persen? ya, kemungkinannya, Nah, benar. kemungkinan aja itu. Iya, iya. betul. Kebetulan kan gitu. Iya. Itulah. Tapi itu yang perlu harus kita ubah ya. Ya, Iya, pokoknya benar, itu benar. dirubah lah karena itu sangat mempengaruhi secara psikologi. Pokoknya intinya kalau menikah jangan melihat hal-hal lain. Harusnya visi dan misi Visi yang anaknya yang perlu kan, si calon pengantin ini. Arah kemana, jelas nggak? Iya, betul. Kalau udah saling suka, saling cinta, gak usah ribet-ribetkan lah. Iya. Maksudnya nggak usah dipersulit gitu. Terutama si cowoknya atau keluarga si cowok kan, harus kayak gini, harus mewah adanya. Aduh. Iya betul. Hmm. Itu akan menghambat nanti. Malah kalau misalnya yang kedua ini sepakat, yang kayak kita bilang tadi harus mewah harus ini. Iya. Jadi terakhir kan mereka paksakan diri mereka. Oke lah bang, oke lah dek gini aja deh, misalnya kan sebelum acara pernikahan atau pernikahan. Maunya keluarga kita harus gini misalnya, harus mewah dengan ini dengan biaya misalnya di atas kemampuan mereka berdua. Iya. Nah, nantinya kan mereka paksakan diri mereka ngutang lah. Ngutang. Ah ini. Nah, jadi ujung-ujungnya kan beban nanti kepada
Mereka berdua juga si pengantin itu. Yang menjalani hubungan rumah tangga tadi. Iya. Nah, ini salah satu pemicu dari kondisi rumah tangga yang kurang stabil, kurang harmonis tadi. Karena mereka fokus ke Bayar hutang tadi, finansial yang enggak sesuai tadi. Oke lah kalau pekerjaannya oke. Nah, iya. Kalau kerja suami istri out-outan, serabutan, iya jadi betul. kacau. Apalagi kan ini kan bisa dibilang kan rata-rata masyarakat di lingkungan kita ini Indonesia yang di sekitar kita lah gitu. Rata-rata menengah ke bawah. kerja di perusahaan. Oke lah kalau kita bisa jamin mereka itu bekerja terus. Iya. Kalau terjadi PHK di luar dugaan, resign segala macam. Kan gitu. Utang belum lunas loh. Utang belum lunas. Nambah beban baru. Yang ada kan mereka akan Cekcok lah karena itu. Karena tanggung jawab yang di luar kemampuan mereka tadi. Iya. Nikah mewah, tapi dipaksa supaya tampil pernikahannya mewah, sampai berhutang dengan alasan, dengan dalih, sekali seumur hidup kok. Iya. Sehali do kawin, sehali do pesta. Jadi tarik mana mantak na mewahin na matong kan. Jadi sampai ngutang lah gitu. Gaskan lah katanya. Nah, gimana menurut gue kayak gitu? Di medsos keren loh. Video sinematik, fotografernya ada, buat situ filmnya kan, private lagi. Sebelum pesta udah nghabiskan budget untuk private. Foto private sekian. Total ini mau bahas pernikahan ya. Kawanku terakhir, mungkin udah pernah kamu dengar ceritaku, modal dia itu nikah, yang habis yang dia catat, di luar yang dia ingat ya, di luar yang dia catat, 115 juta. Itu di tahun 2022. Yang dia catat, lain yang di luar catatan dia. Apalagi nanti. Habislah 115 juta. Duit si cowok, berapa tahun ngumpulkan itu kalau semua 115 juta dari si cowok aja? Ya kalau saya ya, prinsip saya kalau bisa sanggup nggak dirimu itu? Kamu sendiri 115 juta butuh waktu berapa tahun ngumpulkan itu, bro? Nggak tahu saya, mungkin 1 tahun saya bisa ngumpulin itu. Udah tua. Udah tua lah. Belum lagi nanti kalau misalnya udah berkeluarga. Bener, anak lagi. Anak. Memikirkan itu lagi nanti bagaimana. Ya kalau saran saya sih biasa-biasa aja yang penting rumah. Atau untuk lebih ringan, idenya mungkin banyak udah pakai. Kalian si cewek sama pasangan mula calon istrimu sama dirimu bagi kekuatan 50-50 gitu, ngumpulkannya. Itu mantap juga gitu. Itu yang dibilang senasib sepenanggung. Iya, dengan catatan keluargaku atau keluarga si cowok sama keluarga si cewek jangan ikut intervensi di dalam mengumpulkan dana itu. Kalau mereka tahu itu, ya kalau bisa jangan tahu lah. Jangan tahu kalau bisa. Kalau tahu dicampur itu nanti. Iya, orang tua ini. Apalagi cewek kan. Bodoh kali kok jadi kau yang ikut ngumpulin sinapot. Betul nggak? Ya kan? Masih ada sih pemikiran seperti itu. Masih ada. Padahal tujuan kita untuk murni pernikahan kan.